Ya, nama saya Qolikul Hadi dari Fakultas Psikologi Unis Erlangga, Surabaya. Saya mengajar mata kuliah Psikologi Humanistik sejak tahun 1998 dan kami kepakarannya adalah psikologi individu dan organisasi, khususnya dalam melihat perspektif pendekatan psikologi humanistik dan interdependensi. Dalam psikologi humanistik ini kita melihat bahwa manusia itu bukan sekedar penjumlahan, perkalian, pembagian, dan bukan sekedar dihitung statistik. Namun demikian, dalam psikologi humanistik ada 7 topik yang diajarkan dalam satu semester. Topik yang pertama itu melihat kontrak dan pengantar tentang hakikat manusia dan sejarah dan filsafat humanisme dalam ranah religius dan sekuler. Dan topik yang kedua adalah kedudukan dan kritik psikologi humanistik atas pendekatan yang ada dalam psikologi peranan, pemahaman, dan kesadaran analisis deskriptif atas kesadaran tingkat pengalaman kesadaran. Dalam topik kedua ini juga membahas pendekatan fenomena dan fenomenologis atas perilaku manusia. Dalam hal ini lebih pada bracketing, intensionalitas, holisme versus redaksionisme. Dan dalam humanistik ini dari 7 tadi, topik yang ketiga dari 7 topik, yang pertama adalah struktur, eksistensi, dinamika, eksistensi pandangan, non-dinamik, dan will do meaning. Dalam topik ketiga ini juga membahas kecenderungan aktualisasi diri dan gagasan fully functional person. Adapun topik yang keempat dari 7 topik dalam psikologi humanistik ini adalah definisi dan self-determination otentisitas serta aspek kebebasan cinta dan manusia yang teralinasi, tersendirikan, teracuhkan, terpinggirkan kebutuhan dasar manusia dari Erich Fromm. Topik keempat ini juga membahas sejarah psikologi positif, dasar-dasar psikologi positif. Topik yang kelima adalah dari topik yang ketujuh, pandangan kontekstual komponen well-being yang melibatkan emosional dan kognitif, faktor yang mendukung pengalaman well-being, hubungan dan prediktor well-being, perspektif, hedonis dan non-hedonisme dalam well-being. Topik kelima ini juga membahas karakteristik flow, keadaan flow, teori optimisme, yang artinya dispositional optimis, dan gaya eksploratory, teori harapan, peran harapan dan optimisme dalam meningkatkan resiliensi atau ketangguhan dalam menghadapi masalah. Dari topik ketujuh ini berikut pada topik yang keenam,
sejarah singkat hakikat identitas personal dari pandangan Roberto Assagioli tentang self-realization. Dalam topik ke-6 ini juga membahas aspek resilience dalam lokalitas, aspek transcendensi dalam lokalitas atau budaya lokal. Adapun topik yang terakhir dalam semester ini, topik ke-7 adalah kombinasi dari topik 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 melibatkan dasar-dasar psikologi humanistik, psikologi fenomenologi, eksistensialis keberadaan, serta psikologi positif dan psikologi transpersonal. Dalam psikologi humanistik ini, ujiannya meliputi setiap topik akan dilibatkan satu penugasan dan MC. Dan ujian yang terakhir adalah setelah selesainya topik 1, 2, 3, dan 4 itu akan diadakan tugas pembuatan paper yang akan dipresentasikan masing-masing mahasiswa. Demikian psikologi humanistik memandang manusia sebagaimana manusia itu bukan sebagaimana benda, bukan sebagaimana lingkungan, namun sebagai kontinuitas dari dirinya, sosial, organisasi, dan beserta lingkungan baik mikro, middle, maupun makro yang meliputi manusia beserta lingkungan dan Sang Pencipta alam semesta ini. Demikian kami secara garis besar dari 7 topik tentang psikologi humanisme dalam 1 semester. Terima kasih. Salam sehat semua dan terus menebar manfaat pada sesamanya.